kayak ada suara burung gagak. Jadi ada suara burung di situ. Iya, kamu ikutin saya deh. Coba yang lainnya boleh ikut. Maksudnya makna dari suara itu, saya nggak dengar suara. Kalian dengar suara apa? Aku dengar. Kalian dengar gak? Kami nggak dengar. Suaranya tampaknya berasal dari sini, Robi. Emang apa kalau tanda ada suara seperti ini? Saya mencium aroma binatang di sini, hewan. Bau busuk dan bangkai. Oh iya? Robi, lihat. Burung gagak itu melambangkan simbol kematian, Robi. Oke. Sama berita buruk. Oke. Dan plus juga kalau burung gagak itu menyimbolkan bangkai, bau dan kebohongan. Maksudnya Roy gini, kalau ini adalah kiriman atau mungkin juga tadi kan goib, Roy Iya, bilangnya. Berarti ada sesuatu yang memang mengirimkan atau apa ini? Kenapa ada di Kalau sini? menurut Ini kan saya ini adalah satu pertanda, bukan kiriman Pertanda. dari orang. Maksudnya gimana ya Mas Roy? Pertanda apa itu Mas? Pertanda akan terbuktinya satu fakta lagi yang bakal terungkap. Ya laki lu, pakai nanya. Eh. Lo diam. Ih, udah Belum capek. tentu juga sih di sini ada lakinya. Mungkin ada yang lain lagi seperti itu. Ya bareng kita balik lagi. Jadi yang mau saya sampaikan ternyata ada burung gagak yang membawa simbol kematian dan bangkai. Ini dia Mas, nih. Kalian berdua bangkainya. Kalian tuh. Robi, bisa kita lanjut untuk video call? Oh, oke. Ini kalau melihat dari tadi itu kan, Roy bilang ini ada pertanda sesuatu yang disembunyikan dan bahkan lebih busuk dari Lebih Pak busuk, lebih lebih jelek. busuk dari 4 istri yang dirahasiakan ini. Betul sekali, Robi. Udah Mas, mending video call langsung deh Mas. Saya kalau diizinkan boleh pinjam handphonenya nanti biar di situ nama istri kedua dan tiga ditulisnya siapa ya Pak kalau boleh tahu. Kan udah kadung ketahuan nih. Boleh saya tahu kalau istri kedua namanya siapa? Istri kedua namanya siapa? Ayu. Kenal Ayu? Kalian berdua kenal? Ayo mana Mas? Ayu ini yang di Bandung apa yang di Jember? Udah terlanjur Pak, udah lanjut. Udah terlanjur. Ayu ini Jember apa yang di Bandung? Jember. Yang di Bandung namanya? Susi. Boleh saya pinjam handphonenya? Saya udah mintanya dengan hormat loh ini. Telepon. Ya udah ya sebentar. Kasih ke Mas. Istrimu berhak loh untuk bicara seperti itu ya. Ayunya ini Ayu Sulistyo ini. Ayu Sulistyo. Telepon Mas. Berarti saya kasih tim Ayu Sulistyo. Bisa katanya Ayu Sulistyo. Yang Susi ini Susi Wardani ini. Ayu Sulistyo sama Susi Wardani. Oh ini. Ayu Sulistyo sama Susi Wardani. Oke, ini sih sudah malam ya, cuman Itu maksudnya apa sih? enggak, itu cuma dicatat doang nomornya. Kita coba nanti video call dari sini, kita hubungin dari sini biar lebih jelas saja. Ayu ini usia berapa? Sekitar 30-an. Jadi lo selama ini bohong kerja keluar Kalau yang Susi ini masih 20-an. Ini Susi ini yang keempat. Nyarinya yang muda ya. bisa dikatakan seperti ini nggak sih, Robi? Dia Apa? penjahat. Karena dinikahin sih nggak juga sih, tapi nggak tahu juga ya. Ini kita udah nggak bisa kehubung. Cuman yang siapa yang bisa kehubung tim? Ayu cuman bisa kehubung. Oke. Oh ini sudah ada. Halo, maaf Mbak Ayu. Malam. Boleh suaranya dikeluarin di floor biar saya dengar. Mbak Ayu selamat malam. Gangguan teknis ya. Sinyalnya kayaknya kurang baik di sini, saya dapat laporan. Oke, tapi intinya Bapak sudah mengakui yang namanya Ayu ini istri Bapak juga, ya. Susi juga istri Bapak juga. 4. Tega lo Mas ya, lo minta izin sama gue untuk menikah tapi lo begini sama gue. Maaf. Apaan sih? Mau bilang dia mau izin nikah lagi. Dia izin menikah sama lo. Mas, inget ya, kamu tuh makan dari aku. Wow. Apa? Serius? Sekarang juga aku minta cerai sama kamu ya. Males aku tahu nggak? Mbak, urus laki lu ya. Saya mau nanya sama kamu. Untuk istri yang kedua, alasan kamu apa? Kamu masih single? Kamu masih bujangan?
Ngomongnya apa? Iya. Iya. Oh. Untuk istri yang keempat, yang paling muda yang usianya masih 20-an ini, alasan kamu apa? Kebohongannya apa, Mas? Duda. Gak punya istri. Jangan masih ada istri 5, 6, 7, 8 loh. Kak Vina. Atau Roy. Ada rahasia mau diungkap lagi kah dari mereka berdua? Silakan. Kak Vina mungkin. Oke, sebenarnya kan aku ngelihat dari tadi bagaimana istrinya sudah sangat sakit hati, tapi Pak Dendi sendiri nggak merasakan apa yang dirasakan istrinya, Ya. malah sibuk memisahkan. Maksudnya dia tidak ingin ketahuan kalau dia itu salah gitu. Dan serakah ya Kak ya, Iya, kalau betul, bisa serakah. empat-empatnya tetap gitu Iya, ya. betul sekali. Dan di sini saya ingin banget Pak Dendi itu ngerasain kepekaan, bagaimana istrinya bisa merasakan begitu sakit perasaan hatinya dia nanti. Oke. Dan di sini saya akan meningkatkan kepekaannya Pak Dendi Oke. 100%, sehingga Pak Dendi bisa merasakan apa sih yang dirasakan sama istrinya Pak Dendi. Oke, silakan. Saya boleh minta sarung tangan? Sarung tangan yuk, tim. Di belakang mungkin ada. Saya ambilkan Kak Vina, tenang. Oke. Mungkin saya boleh pinjam barang salah satu dari kalian. Silakan Kak Vina. Saya minta jam tangannya Mbak. Mbak Wina. Kak Vina. Oke, thank you. Untuk lebih adilnya lagi, saya ingin Pak Dendi juga menyerahkan jam tangannya, boleh? Nah, di sini saya akan meningkatkan kepekaan masing-masing dari kalian hingga 100% dengan barang-barang yang ada di dalam diri kalian. Anda bisa pakai, Anda bisa genggam, pakai, boleh dipakai sambil digenggam seperti ini setelah dipakai. Oke, boleh mendekat ke arah saya. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan, buang nafas kalian dalam-dalam, sambil pejamkan mata sambil pikirkan apa yang ada di benak masing-masing. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Wina untuk Yoga, apa yang dirasakan oleh Dendi untuk Wina. Oh, Boleh ceritakan apa yang dirasakan Wina? Saya merasakan saya sangat sayang sama suami saya. Apapun yang dia minta, saya turuti. Tapi dia sibuk terus dengan masalah kerja. Dan akhirnya aku ada rasa dengan supir saya. Supir. kamu gak bisa menahan semua itu. Karena Vina sudah mentransfer semua di hati dan pikiran kamu. Lanjut Kak Vina. Supir. Iya, Supir yang selalu bertemu dengan supir yang menyetir mobil. dengan saya. Astagfirullahaladzim. Setiap hari ditemui. Iya, saya ditemenin terus sama supir itu. Akhirnya saya merasakan ada rasa dengan Ya Allah. Ada aja. Apa yang dilakukan supir itu terhadap kamu? Kenapa kamu mau? Apa dia lebih perhatian? Iya, dia sangat perlu dengan saya dan dia juga sangat peduli dengan saya. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan supir kamu? Sama aja. Kira kurang lebih 1 tahun. Ya Allah. Gila. Ustaz. Jadi saya nggak bisa menahan semua.
Selama setahun itu berarti kamu melakukannya ketika Pak Dendi pergi begitu? Supir sendiri. Apa betul begitu? Saya nggak tahu apa-apa. Kenapa kamu nggak tahu apa-apa? Itu merupakan perusahaan kamu yang kamu transfer kepada suami kamu. Coba kamu bicara jujur. Udah setahun. Gak Apa- heran apa ya lagi yang diizinin kamu rasakan? nikah ya. Pantesan diizinin nikah, ternyata dia juga selingkuh. Oke. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1, Anda akan menjadi segar kembali dan tetap mengingat memori yang Anda baru saja sampaikan saat ini. 3, 2, 1. Gila sih, parah banget. Bapak sadar, Pak? Tahu? Bapak sadar? Selama ini Hah? Lu selingkuh ya? Aduh, saya bisa jelaskan. Jangan apa jelasin, hah? Mas, aku bisa jelasin. Semua lu semuanya. bongkar di sini. Enggak, itu enggak bener, Mas. Enggak. Nggak bener. Gue yang rasain lu. Mas, saya jelasin, Mas. Enggak, itu nggak semuanya nggak bener. Enggak. Ini nggak bener. Bener nggak bener? Enggak. Buktinya gue. Enggak, Mas. Kayaknya ini pertanda Aduh, sebentar. burung gagak yang tadi deh, Robi. Iya, bukan itu kan. Aduh, Pak Vin, ini mau kemana? Pak, udah Pak, tahan Pak, jangan dihajar supirnya Pak. Pak, tahan. Mana? Supir bapaknya mana? Aduh, Pak, udah. Standby dong. Pak. Security standby dong. Udah, Pak. Mas, tolong Ya, saya nggak bisa apa-apa. Mbak juga ngelakuin kesalahan. Ini bukan urusan saya lagi. Pak, udah. Pak, jangan, udah. Hati-hati. Udah. Mas, udah, Mas. Sebentar, saya mau nanya dulu. Hah? Wina. Saya nggak bisa. Ini kesalahan Mbak soalnya. Udah, Pak. Mas Robi, ini jangan kayak gini dong, Mas. Tolong. Gue closing dulu. Tolong dulu, ini dipisahin. Dan ini kayaknya emang udah nggak bisa. Mas, kita bisa bicarain, Mas. Dan ini udah urusan internal mereka ternyata udah. Udah Pak, jangan Pak. Udah, cukup. Ya udah. Oke, stop. Udah, jangan. Ya, saya tahu. Saya ngerti. Udah ya. Kita bisa jelasin, Mas. Betul berarti ya? Kenapa saya bisa begini? Saya Betul ya? jelasin. Iya, betul. Kamu selingkuh sama majikan kamu sendiri, betul ya? Iya. Yaudah, bertiga selesaikanlah sana sendiri. Ya, kita udah nggak bisa lanjutin nih. Nanti kita mau ketemu lagi sama garis keras. Kalau gitu tetap di garis tangan. Ya pemirsa dan garis keras, kita kembali lagi dan sekarang saatnya garis keras untuk bisa memberikan voting. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit memberikan recap apa saja yang sudah terjadi sejak awal tadi ya. Pasangan pertama kita, walaupun memang pada kenyataannya adalah sang putri bukan anak kandungnya, tapi tampaknya di sini sudah saatnya mereka saling support. Ternyata, saya bisa bilang mantan suami sekarang ya Bu. Mantan suami tidur dengan pembantunya sendiri. Ini sangat berbahaya sekali ya. Dan kamu juga tadi sudah memutuskan untuk tidak ada hubungan lagi dengan pacar kamu. Karena ternyata pacarnya pun juga tidur dengan sang pembantu tersebut. Ini nggak ngerti lagi ya, rumahnya tuh auranya kayak apa ya. Kayak tempat prostitusi saya rasa. Dan pasangan kedua kita, ya walaupun akhirnya kami berhasil untuk membujuk ya, mereka mau lagi di sini, bergabung lagi di sini,
Tapi pada kenyataannya adalah sudah ada 3 istri lainnya. Sekarang saya tanya dulu sama mbaknya. Akan dilanjutkan pernikahannya? Nggak tahu, belum bisa ngambil keputusan sekarang. Saat ini saya butuh waktu karena saya juga salah dan suami saya juga posisi juga salah. Jadi ya, saya pengen butuh istirahat dulu, Mas. Saya bukan membela suamimu ya mbak ya, tapi setidaknya 3 yang lain dinikahi. Daripada harus ada perzinahan, betul? Ya saya tahu sakit hatinya kamu udah ngasih hati, dia minta jantung gitu ya. Ya kalau emang dia ingin kembali sama saya, kita memperbaiki rumah tangga kita lagi, kamu harus mencerahkan istri-istri kamu dan kamu harus terbuka dan jujur sama saya. Oh, siap. Gue tinggalin sini. Awalnya diizinkan demi mendapatkan keturunan. Ternyata di sini melakukannya demi mendapatkan kepuasan, itu permasalahannya. Dan garis keras saatnya sekarang kalian memberikan voting, apakah pasangan 1 atau pasangan 2 yang akan kalian berikan love card. Ini cinta kasih antara ibu dan anak, walaupun mereka bukan saudara atau mungkin hubungannya kandung. Dan ini adalah suami yang sudah berjanji katanya istrinya 3 yang lain akan diceraikan. Tapi kita nggak tahu juga, janji tinggal janji. Langsung saja, voting dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih garis keras. Saatnya sekarang saya reveal siapakah yang mendapatkan love card dari kalian semua ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Untuk pasangan pertama, voting yang didapatkan adalah sebesar... Wow, 90%! Oke, dan itu artinya pasangan kita yang kedua hanya mendapatkan 10% saja ya. It's okay. Ini hanya penilaian dari para garis keras. Roy sama Kavina, ada yang mau disampaikan mungkin? Mungkin Roy dulu kali ya. Jadi saya juga lebih ke arah pasangan pertama. Saya lebih berpikir bahwa mendingan nggak punya pasangan ketimbang dibohongin, apalagi main sama pembantu. Mendingan seperti ibu dan anak aja, hidup rukun berdua sama aja. Lalu kemudian pasangan kedua, dari awalnya juga udah bohong suaminya, ada istri yang 4, lalu kemudian istrinya juga ada main dengan supirnya. Jadi mungkin ya yang lebih baik adalah pasangan yang pertama. Kavina? Kalau aku juga setuju dengan pasangan yang pertama ya, karena pasangan pertama ya walaupun sudah tidak berpasang-pasangan satu sama lain, tapi akhirnya hubungan antara ibu dan anak itu tetaplah yang jadi nomor 1. Meskipun nggak ada hubungan darah, tapi mereka mempunyai hubungan ikatan batin yang kuat sekali gitu, karena sudah dari kecil. Betul. Dan sangat tulus gitu. Akhirnya ya ada kalimat dia adalah mantan bapakku walaupun bukan bapak kandung ya. Sekarang berarti jadi supirnya gitu ya. Soal kita nggak tahu. Ya, dan seperti biasa yang mendapatkan love card dari garis keras akan mendapatkan sedikit kenang-kenangan dari garis tangan. Langsung saja dikeluarkan hadiahnya boleh. Saya kayak familiar sama box ini ya. Silakan, ini kenang-kenangan dari garis tangan buat kalian berdua. Sama-sama dibuka juga boleh loh. Silakan dilihat. Wow, nice ya. Ketawanya begitu dia. Oke, terima kasih buat ibu, buat mbaknya juga, dan buat masnya dan mbaknya juga. Roy, terima kasih banyak. Kavina, terima kasih. Dan juga garis keras yang sudah standby dari tadi, terima kasih banyak. Pemirsa, sedikit pesan dari kami. Semua orang bisa memberikan cinta, tapi tidak semua orang bisa memberikan kesetiaan. Kami pamitan, selamat malam.